Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita pada minggu ini diambil dari Ulangan 30 ayat 11 sampai 14 dengan tema mewartakan dan melakukan firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Sahabatku, jika kita baca keseluruhan pasal 30-34 kitab Ulangan, ini merupakan pesan-pesan terakhir dari Musa untuk umat Israel. Penekanan Musa adalah agar mereka sungguh-sungguh memelihara dan melakukan firman Allah, Taurat dan perintahnya. Tidak ada alasan bagi umat Allah untuk tidak melakukan firman, apalagi dialaskan dengan kami tidak tahu atau kami tidak pernah mendengarkan Tuhan berfirman. Dalam khotbah ini diingatkan bahwa firman itu tidak jauh dari mereka, firman Tuhan justru ada di dalam mulut mereka sendiri dan ada di dalam hati mereka sendiri. Apalagi mereka akan memasuki dunia baru, yaitu tanah perjanjian. Banyak kebutuhan yang akan mereka kejar, banyak tantangan yang mereka hadapi. Di dalam semua itu, apakah kekuatan bagi mereka? Dan jawabannya adalah, mereka akan hidup dan panjang umur di tanah yang Tuhan berikan jika setia melakukan firman Tuhan. Sahabatku, firman itu tidak jauh atau berada di atas langit. Firman itu tidak begitu sukar dipahami, sama sekali tidak. Justru Allah telah berfirman melalui hamba-hambanya dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh bahasa manusia. Firman Allah itu bukan pula berada jauh di seberang lautan, sehingga harus menyeberangi lautan untuk mendapatkannya. Jadi tidak ada alasan bagi setiap orang. Oh, kami tak pernah mendengarkannya, jadi wajar kami tak melakukan kehendaknya. Selain melalui hamba-hambanya, Allah juga menuliskan firman dalam loh batu yang diterima Musa di Sinai. Bukan hanya itu, Allah sendiri telah memberikan firman itu terdapat di hati setiap orang. Roh Kudus telah turun atas orang percaya, memimpin dan menggerakkan setiap orang untuk mengenal kehendak Allah. Roh mendorong orang untuk melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Apa yang mau diajarkan dari khotbah ini? Bahwa firman Allah tidak hanya tertulis dalam dua loh batu yang diterima Musa, sehingga orang berkata, kami tidak pernah mendengar firman Tuhan. Atau orang yang buta huruf berkata, kami tak pernah membaca perintah Tuhan karena kami buta aksara. Yeremia mengatakan bahwa Allah sendiri menuliskan Tauratnya di dalam hati manusia. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Paulus dalam Roma juga mengatakan, bukan hanya untuk orang Israel menerima firman, non-Yahudi juga menerima firman yaitu di dalam suara hati mereka. Jadi tidak ada alasan bahwa setiap orang berkata, kami tidak tahu firman sehingga kami tidak melakukannya. Tuhan telah menuliskan kehendaknya di dalam hati kita masing-masing, di dalam batin, bahkan di dalam mulut kita. Kata-kata yang baik, yang membangun dan memotivasi orang untuk melakukan kebaikan adalah firman. Tuhan memakai mulut setiap orang untuk memberitakan firman-Nya. Sahabat yang baik hati, firman itu tak jauh dari kita, firman itu ada dalam diri kita, dan kita mengetahui itu. Masalahnya adalah, kita sudah tahu apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang diperintahkannya, namun kita tidak melakukannya. Firman Tuhan dekat dengan kita, dan berada dalam mulut dan hati kita setiap hari. Itu berarti, setiap kata dan pola tingkah laku kita adalah gambar penampakan dari firman Tuhan. Kita menjadi firman yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat orang setiap saat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, marilah kita menjadi pelaku firman itu sendiri. Yakobus 1 ayat 22.
Kita sendiri harus melakukan firman Tuhan yang telah kita baca atau kita dengar. Percuma jika kita mengaku diri kita beriman kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan adalah firman yang membumi? Ketika Tuhan memberi perintah atau larangan, pastilah Tuhan sudah memperhitungkan bahwa manusia akan mampu untuk melakukannya. Marilah kita membagikan firman tersebut kepada orang lain. Dengan firman yang sederhana dan membumi, seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membagikan firman tersebut kepada orang lain. Jadikanlah firman Tuhan itu dekat dalam mulutmu dan hatimu. Untuk membuat kita lebih mengerti, mari kita dengarkan ilustrasi ini. Pada suatu ketika, ada seorang petani yang tinggal di daerah yang rawan badai salju. Badai salju di daerah ini bukanlah badai salju biasa yang ringan, melainkan badai salju yang sangat kencang dan tebal. Tentu ketika badai salju datang, tidak ada satupun orang yang keluar rumah. Namun terkadang, ketika badai salju sedang melanda, ada hal-hal yang harus diurusi di ladang oleh si petani. Oleh karena itu, si petani terkadang harus meninggalkan rumahnya dan pergi ke ladang untuk melakukan hal-hal yang harus ia selesaikan. Setiap kali si petani hendak ke ladang, dia melakukan hal yang sangat unik. Dia mengikatkan dirinya menggunakan tali dan menghubungkannya dengan rumahnya. Ladangnya padahal sangatlah dekat, ladangnya berada tepat di depan rumahnya. Lalu mengapa dia harus melakukan hal ini? Karena jika dia tidak menghubungkan dirinya menggunakan tali, dia akan tersesat di tengah badai salju itu. Badai salju biasanya membuat penglihatan benar-benar pudar. Sangatlah sulit untuk mengetahui arah ketika berada di tengah-tengah badai salju. Maka itu, sang petani mengikatkan dirinya menggunakan sebuah tali yang dapat memimpinnya pulang setelah melakukan pekerjaannya di ladang. Jika tidak ada tali tersebut, kemungkinan besar sang petani akan tersesat di ladangnya dan mati oleh karena kedinginan. Teman-teman, cerita di atas menggambarkan kehidupan kita. Si petani adalah diri kita, rumah adalah Tuhan. Tali yang menghubungkan si petani dengan rumahnya adalah firman Tuhan, dan badai salju yang menyerang adalah cobaan-cobaan dari dunia. Sangatlah penting bagi kita untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya sebelum kita keluar rumah untuk melakukan pekerjaan kita di ladang. Jika kita tidak melekatkan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya, kemungkinan besar kita dapat kehilangan arah ketika berada di tengah-tengah ladang yang diliputi oleh badai cobaan dunia. Alkitab mengatakan berkali-kali bahwa firman Tuhan adalah panduan kita di dalam hidup. Firman Tuhan adalah sebuah sumber daya yang disediakan oleh Tuhan yang dapat memimpin kita kembali pulang. Maka itu, janganlah malas untuk mengikatkan dirimu pada Tuhan melalui firman-Nya setiap kali kamu hendak menjalani hari-harimu. Dan juga ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, maka tugas kita adalah mewartakannya, supaya orang yang di sekeliling kita tidak tersesat oleh badai cobaan hidup yang menerpa mereka. Dan kita harus yakin Tuhan selalu senantiasa membimbing dan mengarahkan kita. Amin.